Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali bisa menyampaikan renungan pagi, dan teman-teman bisa kembali mendengarkan renungan pagi hari ini sebagai pegangan kita dalam beraktivitas, sebagai pegangan kita untuk hidup dan senantiasa berkembang dalam kerohanian bersama Kristus Yesus. Teman-teman, sebelum kita mulai mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, atas kenikmatan yang Engkau berikan, sehingga kami bisa memanfaatkan teknologi yang kami punya, teknologi di sekitar kami ya Bapa, untuk kami SKP, SKK, SMA Negeri 13 Surabaya bisa kembali memberikan renungan pagi, dan teman-teman serta saudara-saudara semuanya bisa kembali mendengarkan renungan pagi pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kiranya renungan pada pagi hari ini bisa semakin menguatkan hati dan pikiran kami, dan kiranya kami bisa membuka hati dan telinga kami agar kami bisa lebih dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa, agar kami hidup dan beraktivitas bukan untuk semata-mata tentang dunia, namun kami semakin jauh dari Engkau ya Bapa. Namun Engkaulah tujuan hidup kami yang utama, dan kiranya renungan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kami bisa berkembang dalam kerohanian, untuk kami bisa semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya teman-teman, pada pagi hari ini renungan pagi kembali bisa kami dengarkan sama-sama, dan hari ini 17 Agustus 2021, kita tahu semua bahwa Indonesia tengah memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Puji Tuhan, tentunya sebagai warga negara Indonesia kami sangat bersyukur, kami sangat bangga kalau diingat perjuangan para pahlawan, perjuangan para leluhur sebelum akhirnya Indonesia mendapatkan mencapai kemerdekaan ini tentu nggak mudah ya teman-teman. Pada sebelum Indonesia merdeka, para pahlawan mati-matian berjuang di medan perang. Mereka berjuang di waktu-waktu yang keras dan sangat mengerikan, namun mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat, di mana gini, para pahlawan berjuang tanpa takut kehilangan apapun. Mereka berjuang dengan berani mengorbankan nyawa mereka sekalipun demi untuk Indonesia. Dan kita tahu kemerdekaan yang sekarang sudah didapatkan Indonesia dicapai itu dengan penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Sejarah Indonesia juga mencatatkan bahwa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan oleh beberapa bangsa lain, dan akhirnya pada 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta, kedua proklamator Indonesia, mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada hari itu. Dan sebagai warga negara Indonesia tentunya kita wajib untuk mengingat dan menghargai jasa para pahlawan, terutama sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan bisa mewujudkan melalui beberapa hal dengan mendoakan Indonesia agar selalu dalam perlindungan Tuhan, agar selalu dalam kemerdekaan. Dan sebagai remaja tentunya kita sebagai pelajar harus belajar dengan giat supaya bisa menjadi penerus bangsa di masa depan yang mampu mengharumkan nama Indonesia. Yang terpenting kita harus memiliki jiwa cinta tanah air dan bangga
menjadi warga negara Indonesia. Lalu teman-teman, dengan tema pada hari ini tidak jauh dengan kemerdekaan, yaitu kita sebagai orang Kristen, kita sudah merdeka di dalam Kristus. Tema hari ini merdeka dalam Kristus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen juga tentunya tahu bahwa Tuhan sudah membuat kita bebas dari ikatan dosa, membuat kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Namun dengan kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita sebagai anak Tuhan, apakah teman-teman sudah sadar dan mampu untuk mempertahankan kerohanian teman-teman agar tetap hidup bersama Kristus di dalam firman Tuhan? Tentunya teman-teman yang bisa menjawab dan bisa menyadari diri teman-teman sendiri. Namun saya harap teman-teman terus berpegang dalam firman Tuhan. Namun yang mau saya katakan pada pagi hari ini dengan ayat di Roma 8 ayat 1 sampai 2 ya. Kita baca dulu sama-sama di Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi teman-teman, dikatakan jelas dalam Roma 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2 bahwa di dalam Tuhan kita sudah memiliki kemerdekaan. Kita sudah merdeka dalam Kristus. Kita sudah terbebas dari hukuman dosa, kita terbebas dari hukuman maut. Kita sudah menjadi orang Kristen, kita menjadi orang yang merdeka. Namun yang masih sering kali saya ketahui ketika teman-teman sekalian sadar bahwa kita sebagai orang Kristen sudah dimerdekakan oleh Kristus, lalu seringkali beberapa dari kita berpikiran untuk kembali ke dalam kegelapan. Kembali ke dalam kegelapan yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita berpikir, oh iya, kita orang Kristen kan udah merdeka, kita udah bebas dari hukum dosa dan hukum maut dalam Kristus. Jadi mungkin kalau aku berbuat dosa, mungkin kalau aku melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab, nggak apa-apa kali ya, kan lagian aku juga udah merdeka dalam Kristus, aku juga udah diselamatkan. Tapi teman-teman, Tuhan Yesus memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita keselamatan, kuasa keselamatan, bukan karena semata-mata untuk memberikan kita status merdeka. Namun tentu Tuhan ingin kita semakin bertumbuh di dalam iman, kita semakin berkembang di dalam kekristenan kita, dan kita memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, bukan dengan tujuan agar kita merasa tenang, merasa nyantai, bahkan cenderung menyepelekan. Karena hal ini saya sendiri pernah ya berpikiran seperti itu. Namun saya berdoa kepada Tuhan, dan dengan berdoa saya yakin teman-teman semua, siapapun kita yang memiliki pikiran seperti itu pasti akan kembali ke dalam firman Tuhan, kembali teguh dalam Alkitab, dan tetap hidup jalan di dalam Kristus Yesus. Karena dalam Alkitab juga dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 ayat 31 sampai dengan 32 ya. Kita baca sama-sama juga di Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai 32. Dikatakan demikian, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
benar kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, namun kita juga harus tetap hidup dalam firman Tuhan. Kita harus tetap hidup bersama dengan Kristus, karena dengan kita hidup benar, maka kita akan mendapatkan kebenaran juga. Jelas ya, nggak mungkin dong kita menginginkan kebenaran dalam hidup kita, tapi kita sendiri masih berbuat yang tidak benar, dalam artian tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jelas sekali dikatakan bahwa ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita ini benar-benar murid Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan, dan kita akan mendapatkan kemerdekaan selama hidup kita ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Jadi teman-teman, untuk renungan pada pagi hari ini, merdeka dalam Kristus bukan berarti menjauhkan kita oleh Kristus dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Namun kita merdeka dengan Kristus artinya kita mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita semakin bersyukur, kita semakin memuji Tuhan, kita semakin ingin lebih dekat hubungan kita dengan Tuhan. Kita semakin ingin menjadi anak Tuhan yang taat kepada Allah, kepada Bapa. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita lebih lagi untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, agar kita sadar, agar kita tetap ingat bahwa kemerdekaan ada bagi orang Kristen, dan kita wajib menjaga, kita wajib membuat diri kita hidup senantiasa dalam firman Tuhan, agar kita bisa mendapatkan kebenaran, agar kita bisa mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami sudah mendengarkan renungan dari sebagian firman-Mu. Kami berdoa kiranya kami bisa menjaga kemerdekaan yang Engkau berikan ini ya Bapa. Kami bisa menjaga dan mengingat bahwa merdeka dalam Kristus bukan berarti kita bisa semena-mena hidup, kita bisa mengesampingkan firman Tuhan. Namun biarlah merdeka dalam Kristus ini bisa lebih lagi mendekatkan kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah Engkau berikan, sehingga kami bisa mendengarkan renungan dari sebagian firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.